namanya homeschooling itu fleksibel. Komitmen orang tuanya harus tinggi. Dalam artian orang tua jelas karena homeschooling, dalam artian sekolahnya di rumah, orang tuanya perlu berkomitmen untuk menjalankan dan menjalankannya dengan benar-benar cekatan. Nah, kalau homeschooling, ini namanya homeschooling itu fleksibel. Tidak perlu menggunakan kurikulum yang SOT atau ACE. Tapi kalau misalnya ada orang tua yang mau dan perlu ada patokan misalnya XP, bisa. Dan ini secara waktu fleksibel, kita melihat secara holistiknya anak, ini lebih holistik. Karena sebagai orang tua kita bisa menimbang-nimbang nih, anaknya butuh apa, lebih kuat di mana, lebih lemah di mana, terus apa yang perlu didukung. Nah, itu bagusnya situ. Dan bagusnya lagi sekarang adalah kita masih ada ujian penyetaraan. Jadi dalam artian homeschooling itu bukanlah sebuah program yang tidak diterima sama pemerintah. Jadi homeschooling itu adalah program yang diterima dan didukung oleh pemerintah dan bisa disetarakan. Ada ujian penyetaraannya, paket ABC. Kekurangannya kemungkinan adalah komitmen orang tuanya harus tinggi. Dalam artian orang tua jelas karena homeschooling, dalam artian sekolahnya di rumah, orang tuanya perlu berkomitmen untuk menjalankan dan menjalankannya dengan benar-benar cekatan. Nggak bisa misalnya, oh saya hari ini lagi pengen nih, saya sekolah, oh besok nggak usah sekolah. Nggak bisa kan? Orang tua perlu menjadi sekolah dan anak-anak itu perlu belajar. Kan salah satu keunggulan bersekolah itu adalah anak belajar struktur. Nah, sehingga orang tua itu perlu membuat rumah sebagai sekolah. Itu jadi rumah itu perlu terstruktur, apalagi pada waktu anaknya itu bersekolah. Ya, jadi tetap ada struktur waktu sekolahnya dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini saya tulis bahwa time management orang tua perlu bagus karena selain struktur belajarnya anak dan juga bagaimana orang tua sendiri juga manage waktunya dan mungkin pekerjaannya sendiri. Nah, biayanya bisa mahal dalam artian misalnya ada orang tua yang menempatkan anak di homeschooling karena anaknya memang atlet atau anaknya itu akan menjadi calon artis lah atau apa gitu ya. Nah, kan ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya, kebutuhan dalam artian kebutuhan pengetahuan lainnya, misalnya dia berolahraga atau apa, kan perlu dimasukin lagi ke misalnya sebuah klub olahraga atau dia belajar art tapi orang tua tidak begitu bagus dalam seni sehingga perlu misalnya kita perlu meng-hire sebuah tutor untuk seninya dan juga pelajaran-pelajaran yang misalnya orang tuanya merasa tidak bisa mengajar. Nah, ini bisa menjadi tambahan-tambahan biayanya. Nah, sosialisasi bisa lebih terbatas. Dalam artian, apalagi kalau misalnya dia sekolahnya, kalau misalnya dia di rumah tidak ada saudara kandung, jadi dia belajar sendiri nih misalnya. Nah, tentu sosialisasi terbatas. Tapi biasanya, kalau program-program homeschooling ini, biasa ada komunitas. Sehingga pada saat ada waktu-waktu tertentu, tetap semua anak-anak yang di homeschooling ini dikumpulkan untuk bisa bersosialisasi. Nah, ini kalau memang ada orang tua yang tertarik untuk homeschooling, saya tetap mengencourage gitu ya, carilah komunitasnya, jangan homeschooling terus belajar sendiri ya. Nah, lalu ada kemungkinan pelajaran-pelajaran yang hilang. Ini dalam artian gini, kalau memang pelajaran-pelajaran yang hilang itu memang merupakan bagian dari perencanaan orang tua untuk kebaikan anak dan dengan mengenal kemampuan anak plus minus kemampuan anaknya ya. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kehilangannya ini karena orang tuanya yang miss, orang tuanya nggak tahu, oh harusnya mengajarkan A, B, C, D, E, F, tapi orang tuanya lupa ada D ini nih gitu loh. Yang D kelewat, jadinya nggak diajar yang D gitu. Karena orang tua nggak tahu. Nah, ini ada kemungkinan kalau misalnya orang tuanya kurang teliti, orang tua kurang bisa mendalami gitu ya. Dan karena nggak ada sekolah, nggak ada alumnus berarti jadi nggak ada rasa persaudaraannya dengan alumni sekolahnya. Nah, itu yang mungkin akan tidak ada. Nah, itu homeschooling.